Lily orang yang cerdas, ia tahu karena keluarga Wellens tidak mengabarkan informasi hilangnya 3 anak kepadanya, maka berarti anak-anak diserahkan kepada Tracy secara damai. Kalau begitu ia tidak perlu sengaja menghambatnya. Lily lekas mengurus pemeriksaan untuk 3 anak. Tracy terus menjaga di sana walaupun ingatannya belum pulih, tetapi cinta ibu adalah sebuah naluri. Anak-anak baru kembali ke sisinya dan langsung sakit. Ia merasa sangat bersalah. Di saat bersamaan ia sedang mengintrospeksi diri sendiri. Kenapa tidak lebih awal mengenal anak-anak, malah membiarkan anak-anak tersiksa kerinduan dan juga membuat anak-anak harus menyelinap untuk menemuinya hingga peluang ini dimanfaatkan oleh orang jahat. Nona, jangan merasa bersalah. Anak-anak akan baik-baik saja. Naomi dapat menebak pemikiran Tracy. Ia menghiburnya dengan tenang. Suhu tubuhnya sudah normal. Lily melepaskan maskernya dan berkata pada Tracy, kita pantau lagi 1 malam. Besok pagi jika demamnya tidak tinggi lagi, maka sudah baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Akhirnya Tracy menghela nafas lega ketika melihat ketiga anaknya tidur nyenyak, ujung bibirnya naik. Ia pun tersenyum. Setelah melalui kejadian itu, akhirnya melelah juga. Lily memandang ketiga anak juga merasa sangat akrab. Ada aku yang menjaganya. Anda kembalilah istirahat. Malam ini aku akan menemani mereka di sini. Tracy duduk di atas sofa. Kalian keluarlah, jangan mengganggu anak. Baiklah, tekan tombol bel kapanpun Anda membutuhkanku. Lily membuat gestur tangan, para perawat mundur perlahan. Aku meminta Paula pulang untuk mengambilkan baju ganti untuk Anda. Naoma berbisik kepadanya. Tracy menganggukkan kepala, lalu Naomi juga keluar. Di kamar itu hanya tersisa ibu dan 3 anak serta Roxy. Roxy tidak sakit tetapi ia terus menemani 3 anak. Sebelumnya saat anak-anak sedang dirawat, ia terus melihat dari samping. Ketika Carla mual dan muntah, ia mengepakkan sayapnya dengan cemas. Ketika Carlos mengigau, dia menggunakan kepala kecil berbulunya menggesek-gesek pipi Carlos seolah sedang menenangkannya. Ketika Carlos tidak bisa tidur nyenyak, ia menepuk ringan pundak Carlos dengan menggunakan sayapnya. Sekarang 3 anak sudah tertidur. Roxy terbang ke pundak Tracy lalu menggunakan kepala kecil berbulunya menggesek-gesek pipi Tracy. Ia memanggil dengan suara kecil, Mami. Siapa namamu? Tracy mengelus sayapnya dengan lembut. Roxy, Roxy, jawab Roxy dengan suara kecil. Hah? Tracy tercengang lalu ia tertawa. Baiklah, pantas saja. Dulu ketika memberi nama burung elang, nama ini melintas dalam benakku. Ternyata seluruh memori telah mendarah daging. Apapun yang telah terjadi tidak akan bisa dihapus. Segala memori itu hanya terkunci sementara, bukan dilupakan sepenuhnya. Mami, Mami. Roxy mengepakkan sayap dan memanggilnya dengan lembut. Nenek, Nenek. Ketika mendengar nama ini, Tracy mulai tampak sedih, matanya sudah mulai basah. Ia tiba-tiba merasa sangat bersalah, di saat bersamaan juga cemas. Ketika anak-anak bangun nanti, apakah mereka juga seperti Roxy? Menanyakan nenek di mana, bagaimana ia harus menjawab nanti. Mami telah kehilangan nenek. Nenek tidak akan pernah kembali lagi. Hati Tracy seperti disayat pisau ketika mengingat hal ini. Mami, jangan menangis.
Roxy menggunakan kepala kecilnya menggosok dagu Tracy seolah sedang menenangkannya. Walaupun ia hanya seekor binatang, tetapi ia sangat pengertian. Ia memahami kesedihan dan kebahagiaan manusia. Tracy menarik nafas dalam-dalam mengendalikan suasana hatinya, lalu menepuk Roxy dengan ringan, kemudian memandang 3 anak dan membuat keputusan diam-diam di dalam hatinya. Entah apapun resikonya, ia ingin anak-anak berada di sisinya untuk selamanya, tidak akan pernah berpisah dengan mereka lagi. Setelah Lily meninggalkan kamar pasien, ia diam-diam menelpon Ryan, memberitahu situasi di rumah sakit kepadanya. Seharian mendengar 3 anak sakit, ia bergegas ke ruang kerja untuk melaporkan hal ini. Kebetulan Daniel sedang sibuk mengurusi masalah perusahaan. Ketika mendengar kabar ini, ia langsung menghentikan aktivitasnya. Kenapa bisa sakit? Jangan-jangan terluka? Bukan. Ryan mengelengkan kepala. Lily bilang, 3 anak tidak terluka, hanya demam tinggi belum turun. Seharusnya karena guncangan yang keras. Siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Daniel lekas mengambil jasnya dan berlari keluar. Artono, siapkan mobil. Baik. Di rumah sakit, Tracy memeluk Rosie duduk bersandar di sofa. Ia memandang 3 anak dengan hening. Mereka semua tidur terlelap, tetapi karena tubuh mereka tidak nyaman, kening kecil mereka masih berkerut. Di saat ini Lily mengetuk pintu mengecek suhu tubuh anak lalu lekas melapor. Suhu tubuh sudah stabil, seharusnya akan baik-baik saja. Aku akan meminta orang menyiapkan kamar di sebelah. Anda istirahatlah. Tidak perlu, aku menemani mereka di sini. Tracy melihat jam tangan, sudah pukul 4 subuh. Kamar sebelah, untuk pengawalku saja. Tolong bilang pada mereka. Baik. Lily memberikan Tracy sebuah selimut lalu meninggalkan kamar itu. Tracy menggunakan ujung selimut menyelimuti Roxy yang baru saja tertidur, lalu menangkup dagunya lanjut memandang anak-anak yang terbaring di atas ranjang. Jelas-jelas ia sangat lelah, tetapi ia tidak bisa tidur, ia hanya bisa memandang mereka. Ketika melihat mereka tidur terlelap, hatinya merasa sangat puas dan damai. Ia hanya berharap momen ini dapat berhenti agar ia dapat sering menemani anak-anaknya. Tiba-tiba sesosok tubuh terlihat melalui celah di bagian bawah pintu. Tracy menoleh kepala dengan cepat, mengambil pistolnya, berdiri dan bersembunyi di belakang pintu tanpa bersuara. Pintu kamar pelan-pelan dibuka, sesosok tubuh tinggi dan ramping berjalan masuk. Tracy lekas menodong pistol itu ke arahnya, tapi orang itu merebut pistolnya secepat kilat, kemudian menahan leher dan mengarahkan pistol ke keningnya. Gerakan ini dilakukan dalam 1 detik secepat kilat. Lalu ketika kedua orang ini saling melihat wajah satu sama lain, mereka mau tak mau tercengang. Siapa? Lancang. Dari luar 8 pengawal wanita keluarga Moore dan 8 pengawal laki-laki keluarga Wellens mengeluarkan pistol saling menodong satu sama lain. Situasi tegang dan saling berkonfrontasi. Seorang perawat yang berjalan di antara kedua pihak mengangkat tangan dengan tubuh gemetar. Ia menangis ketakutan dengan panik. Ampun, ampun. Daniel melepaskan Tracy menggunakan satu jarinya, mengembalikan pistol padanya, lalu memberi perintah kepada orang di luar. Salah paham, orang sendiri. Pengawal keluarga Wellens lekas menurunkan pistol, tetapi 8 pelawal wanita masih tetap menodong pistol ke arah mereka. Turunkan senjata, guman Tracy. Kemudian 8 pengawal wanita baru menurunkan pistol dan menyingkir ke samping. 2 sisi di koridor itu, satu sisi berdiri 8 pengawal laki-laki, satu sisi lain berdiri 8 pengawal wanita. Mereka saling memelototi satu sama lain dengan benci, seolah kapanpun dia siap berkelahi.
Perawat wanita itu ketakutan hingga kedua kakinya tak berhenti gemetar lalu lekas melarikan diri. Daniel menutup pintu. "Untuk apa kamu kemari?" Tracy memelototinya dengan dingin. "Melihat anak-anak." Daniel berjalan ke tepi ranjang dengan pelan lalu meraba kening tiga anak. Ia menghela nafas lega ketika mengetahui anak-anak sudah tidak demam tinggi. "Selesai lihat, boleh pergi," ucap Tracy dengan dingin. Daniel mengabaikannya, melepas jas dan berjalan ke sofa. Ketika ia hendak duduk, ia hampir saja menduduki tubuh Roxy. "Hei!" Tracy bergegas maju, tetapi karena kakinya terpeleset, badannya jatuh ke dalam pelukan Daniel. Daniel lekas mengulurkan tangan untuk memeluknya, tetapi keduanya tangannya malah menyentuh dadanya. Wajahnya membeku lalu menatap Tracy dengan tercengang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh bagian jantungnya. Ia menundukkan kepala, mengenyitkan kening lalu melepaskan tangannya. "Duduk sana, menjauh dariku." Pistol Tracy ditodong ke jantung Daniel, tatapannya juga tajam seperti pistol ini. Daniel mengenyitkan kening, ia duduk di sofa, masing-masing duduk di sisi yang berbeda. Tracy menyimpan pistolnya lalu menyelimuti Roxy kembali. "Dengar-dengar, hari ini kamu menghabisi 4 orang, hebat sekali." Daniel sengaja mendekatinya. Tracy tidak mengharapkannya. Ia duduk di sofa sambil menepuk Roxy dengan lembut, menidurkannya kembali. Daniel mengingatkan dengan lembut, "Walaupun Sarah adalah asisten pribadi Divina, tapi keterampilan bela dirinya biasa saja. Hari ini kamu bisa mengalahkannya karena keberuntunganmu bagus. Jika diganti dengan orang lain, maka kamu akan dalam bahaya. Jadi kedepannya, jika bertemu dengan masalah ini, kamu harus lebih bijak." "Apa urusannya denganmu?" Tracy menyela ucapannya tanpa rasa sungkan sedikit pun. "Kenapa tidak ada urusannya denganku? Kamu adalah ibu dari anak-anakku." Daniel mendekatinya dengan muka tebal. "Jika terjadi sesuatu denganmu, bagaimana dengan anak-anak?" "Kebetulan sekali, aku ingin berbicara denganmu." Tracy melirik anak-anak di ranjang. Ia berbicara dengan suara rendah. "Mulai hari ini, anak-anak kembali ke sisiku. Kedepannya, kamu tidak boleh mengganggu mereka lagi." "Tidak bisa." Daniel segera menolak. "Anak-anak sudah mengikuti margaku. Kartu keluarga juga berada di bawah namaku. Dari sudut hukum, mereka seharusnya hidup bersamaku. Dari sudut perasaan, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan keluarga Wellens. Karena dapat mengubah marga dari Smith menjadi Wellens, maka mereka juga dapat berubah marga dari Wellens menjadi Moore." Tracy sangat arogan. Dapat terbiasa dengan kehidupan keluarga Wellens, maka juga dapat terbiasa hidup dengan keluarga Moore. Kerutan di kening Daniel semakin erat. "Tracy, jangan bertindak gegabah. Hanya karena marah sesaat, aku bisa memimpin keluarga Wellens sepenuhnya. Kamu tidak bisa memimpin keluarga Moore." "Kamu bisa memimpin sepenuhnya?" Tracy tertawa mencibirnya. "Kalau begitu, segala yang terjadi 2 tahun lalu, apa perbuatanmu seorang? Kalau begitu, aku tidak perlu cari orang lain untuk balas dendam. Aku cari kamu saja." "Masalah 2 tahun lalu itu rumit. Jika ada waktu, aku akan menjelaskannya pelan-pelan padamu." Daniel berbicara dengan sabar. "Tapi kamu harus berpikir logis mengenai masalah anak-anak." "Aku sangat berpikir logis." Tracy melihatnya dengan dingin. "Makanya aku tidak bisa membiarkan anak-anakku dipengaruhi oleh ibu tirinya." "Ibu tiri apa?" Daniel kehilangan kata-katanya. "Kabar yang diberitakan itu palsu. Kamu juga percaya?"
Aku melihat perbuatan di ranjang itu dengan mataku sendiri. Tracy mengamuk ketika mengungkit hal ini. Kamu kira aku buta? Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu bisa kebetulan muncul di sana? Daniel mengaitkan kening tidak senang dengan kecerdasanmu. Seharusnya kamu bisa lebih mengerti. Bahkan jika ada orang lain yang melakukannya dengan sengaja, tetap saja ini terjadi karena Presiden Daniel sendiri yang mudah digoda. Tracy mencibir, memangnya ada orang yang memaksamu ke hotel, mendorongmu ke kamar, dan melepaskan baju, masuk dalam pelukanmu. Daniel tidak mampu membalas omongannya. Ia sangat sulit menjelaskan proses hari itu. Selain itu, jika dijelaskan akan semakin memalukan. Tidak bisa berkata-kata kan? Tracy semakin marah ketika melihat ia tak mampu menjelaskan. Tidak hanya itu, kamu juga berpura-pura menggunakan dua identitas untuk menipuku. Aktingmu bagus sekali, berpengalaman sekali menjadi gigolo. Iya, teruskan marah. Daniel tidak menjelaskan lagi. Selama kamu senang, terserahmu bagaimana memarahiku. Jika tidak cukup, boleh memukulku. Memukulmu akan terlalu mudah untukmu. Tracy tertawa dingin. Kamu tenang saja. Semua orang yang menindasku, mencelakaiku, aku tidak akan melepaskan mereka satu orang pun. Aku pasti akan memberimu pertanggungjawaban atas insiden hari itu. Daniel menjadi serius. Sekarang aku sedang mengumpulkan bukti. Begitu waktunya tepat, aku akan memberikan bukti kepada polisi, memberi mereka pelajaran secara langsung. Tidak perlu bantuanmu. Tracy meremehkan. Aku punya caraku sendiri. Daniel sangat tidak berdaya. Sekarang Tracy tidak akan mendengarkan apapun yang ia bicarakan. Ia tahu Tracy sudah mengalami krisis kepercayaan terhadapnya. Tidak bisa diubah hanya melalui ucapannya. Sebenarnya ia tidak pernah suka menjelaskan menggunakan kata-kata, tetapi sekarang ia sangat cemas. Daniel tidak lagi mengganggunya ketika memikirkan hal ini. Ia hanya menjaga anak-anak dari samping dengan hening. Kadangkala menyelimuti mereka dengan baik dan meraba kening mereka. Postur tidur Carlos yang paling teratur, ia membalikkan badan dan hampir jatuh ke bawah. Daniel lekas menggunakan kakinya menghalangi di tepi ranjang. Ketika ia sudah tertidur nyenyak, Daniel baru membalikkan tubuhnya lagi. Dengan begini tidak akan membangunkannya. Kemudian Carla tiba-tiba mengigau, menangis. Tracy mengira ia sudah bangun. Ia lekas maju, tetapi Daniel melakukan gestur tangan. Shh, memintanya untuk tenang, lalu meletakkan bantal kecil dalam pelukan Carla. Carla tidak menangis lagi. Ia memeluk bantal kecil dan lanjut tidur. Tubuh Carlos tiba-tiba bergidik, tampaknya sedang bermimpi buruk. Daniel menepuk pundaknya dengan lembut. Carlos langsung tenang kembali. Ketika melihat semua ini, Tracy hanya terdiam. Jika mengecualikan masalah dendam, sebenarnya Daniel adalah ayah yang baik. Daniel baru saja hendak duduk ketika tak mudah menidurkan anak-anak. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia lekas berjalan keluar menerima telepon. Paman Sanjaya, ada apa? Aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, Daniel memberi isyarat tangan kepada Rian. Lalu ia kembali ke kamar dan berkata pada Tracy, mereka sekarang sudah tidur nyenyak, tidak akan bangun sampai pagi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Tracy sedingin es sama sekali tidak menghiraukannya. Aku pergi dulu. Daniel mengenyitkan kening, berbalik badan dan pergi. Ketika mendengar suara pintu ditutup, Tracy baru menoleh kepala melihat pintu yang ditutup rapat. Ketika mendengar langkah kaki di luar, ia tahu Daniel sudah membawa orangnya pergi. Ia melihat anak-anak di ranjang dan mulai merenung. Setelah beberapa saat tatapannya kembali tegang, ia menelpon. Panggil pengacara Joy kemari. Baik.
Daniel pergi meninggalkan rumah sakit. Lily mengantarkan mereka ke bawah, lalu melaporkan kondisi anak-anak dengan rinci, serta tak lupa menambahkan, "Anda jangan cemas, dilihat dari keadaan sekarang, demam anak-anak pasti turun pada pagi hari nanti. Dia tidak punya dokter anak terpercaya, seharusnya akan memintamu menjaga anak-anak. Kamu jaga mereka dengan baik. Kabari aku kapanpun," perintah Daniel. "Baik." Lily menganggukkan kepala. Daniel naik mobil, tidak pulang ke rumah melainkan memerintah Hartono pergi ke rumah sakit Prima. "Baik." Mobil melaju menuju rumah sakit Prima. Rian bertanya dengan cemas, "Tuan Daniel, apakah terjadi sesuatu dengan Tuan Besar?" "Iya, sudah sadarkan diri." Ekspresi suram Daniel selama beberapa hari akhirnya telah membaik sedikit. "Tuan Besar sudah sadarkan diri, bagus sekali." Rian ikut senang. "Beberapa hari ini harus lebih waspada, jangan sampai Devina punya kesempatan," perintah Daniel. "Baik, Anda tenang saja." Thomas menganggukkan kepala. "Sekarang Tuan Muda dan Tuan Putri sedang bersama Nona Tracy. Orang yang bisa kita gunakan lebih banyak. Aku sudah memindahkan pengawal di rumah ke rumah sakit." "Iya," Daniel mendesah. "Berarti dia membawa anak-anak pergi untuk sementara adalah hal baik." "Saya hanya khawatir ia langsung membawa anak-anak ke negara Embron. Lalu kita sulit melacak anak-anak," ceplos Thomas. Rian memelototinya dengan kasar. "Bagaimana mungkin? Nona Tracy bukan orang seperti itu." "Mungkin ia bisa melakukannya." Daniel mengenyitkan kening. "Tapi dia tidak akan melakukan itu. Aku rasa Lorenzo Moore mungkin tidak akan menolerir 3 anak itu." "Kalau begitu, bukankah lebih bahaya jika anak-anak bersama dengan Nona Tracy?" tanya Rian dengan cemas. "Untuk saat ini, belum." Daniel melihat waktu, "Tapi lebih baik secepatnya menjemput anak-anak kembali."